Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan menyajikan gagasan melalui artikel. Untuk menyajikan gagasan melalui artikel ini, nanti kita akan bertemu dengan kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar di sini yang akan kita bahas. Di antaranya apa saja? Yaitu yang pertama, kompetensi dasar terkait dengan mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian yang kedua kita akan mengupas tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Dan yang keempat, kita akan membahas KD mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Baiklah, sebelum kita sampai ke membahas KD yang pertama, kita akan mengupas dulu tentang artikel. Ya, kalian apa itu artikel? Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari artikel itu? Nah, tentunya sebelum membahas ke KD yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian dan ciri-cirinya, pengertian artikel dan ciri-cirinya. Yaitu untuk pengertian dan ciri-ciri artikel. Kita awali dulu dari artikel itu. Apa itu artikel? Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial. Perlu diperhatikan di sini artikel. Artikel isinya adalah opini, berarti tulisan ya, tulisan lepas. Tulisan lepas itu seperti apa? Tulisan bebas ya, tapi isinya berupa pendapat seseorang. Jadi mengupas masalah yang sifatnya aktual. Aktual itu apa? Kekinian. Atau kontroversial. Kontroversi atau yang berlawanan. Adapun tujuan artikel, ditulis itu untuk apa artikel itu? Bisa untuk sekadar memberitahu atau informatif saja, dan bisa juga untuk meyakinkan dengan memberikan persuasif atau argumentatif, dan bisa juga tujuan dari artikel tadi adalah untuk menghibur khalayak pembaca atau bersifat rekreatif. Ini. Setelah kita tahu pengertian dari artikel, maka kita bisa melihat teks itu dikatakan artikel karena apa? Mestinya punya ciri-ciri. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari artikel. Yang pertama, artikel itu ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa itu teks artikel, berarti artikel tadi ditulis tadi berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan. Dan pandangan penulisnya. Ya, pandangan penulis berarti ini pendapat penulisnya. Ini. Kemudian yang kedua, mengandung gagasan aktual. Tadi aktual sudah Ibu singgung. Aktual itu kekinian, berarti mengandung gagasan. Gagasan itu sama dengan ide. Berarti mengandung gagasan aktual sama artinya mengandung ide yang kekinian. Dan yang ketiga, ciri ketiga adalah mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Jadi dalam artikel itu jelas
harus mengandung atau harus ada unsur pengetahuan tentang apa saja. Nanti kalau kita ketemu dengan artikel tentang ekonomi, tentang artikel tentang seni, ya itu bermacam-macam ragamnya. Jadi ada pengetahuan di dalamnya tentang baik itu seni, ekonomi berdasarkan jenis artikelnya. Kemudian ciri yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. Artikel itu murni, orisinal, ya kan? Jadi bukan plagiasi atau tiruan, atau hanya mengutip, atau hanya menjiplak. Kalau istilah orang Jawa mengatakan menjiplak. Jadi artikel itu bukan hasil jiplakan atau tiruan, ya. Kalau istilah Indonesianya adalah plagiat, plagiasi, ya. Kalau orangnya namanya plagiator, ya, meniru berarti plagiator. Selanjutnya ciri yang berikutnya adalah mengungkap masalah dan pemecahannya. Nah, di dalam artikel jelas harus mengungkap satu masalah. Tadi dikatakan artikel itu apa? Mengupas tuntas suatu masalah. Nah, berarti di situ ada permasalahannya. Tapi bukan hanya masalah saja. Di situ sekaligus juga harus diberikan tentang solusinya atau pemecahannya. Kemudian ciri berikutnya adalah topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Nah, publik itu umum, ya. Jadi topik yang diambil, yang dibahas biasanya dalam sebuah artikel bersifat umum dan menyangkut kepentingan umum juga atau publik. Dan ciri yang terakhir, bahwa artikel itu adalah menampilkan identitas dan nama penulis. Jelas, kalau kita melihat di artikel di surat kabar tentunya juga ada identitas penulisnya, siapa namanya dan identitasnya. Mungkin istilahnya selain nama penulis, barangkali di situ disebutkan pula apa sebagai penulis itu sebagai penulis profesinya atau identitasnya disebutkan di situ. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan KD yang pertama, yaitu mengevaluasi informasi baik berupa fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Jadi nanti kita akan dihadapkan pada sebuah informasi dan kita akan menemukan informasi itu baik secara fakta maupun secara ataupun opininya. Nah, ini kita akan menemukan informasi dalam artikel itu. Nah, ternyata kita lihat bahwa dalam informasi dalam sebuah artikel itu terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk opini dan ada yang berbentuk fakta. Nah, opini sebagaimana yang Ibu sebut di atas, bahwa opini itu adalah pendapat atau pendirian seseorang terhadap sesuatu atau pendapat, pikiran, ya, seseorang terhadap sesuatu, dan biasanya opini ini bisa menjawab untuk pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, Ibu berikan contohnya di situ, kalimat yang mengandung opini. Salah satu contohnya Ibu berikan di situ, hujan di daerah pedesaan, bukan perdesaan ya, pedesaan, aromanya seperti rumput basah. Nah, kalimat aromanya seperti rumput basah, nah di sini menjawab sebetulnya pertanyaan bagaimana sih hujan di daerah pedesaan. Nah, aromanya seperti rumput basah ini kan masih berupa pendapat, opini. Jadi menjawab pertanyaan tentang bagaimana. Jadi di situ tapi isinya adalah berupa pendapat seseorang. Nah, ini termasuk ke dalam opini. Nah, masuk ke fakta, berbeda ya, berbeda dengan opini tadi. Fakta itu kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Dan biasanya untuk fakta ini bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, ini Ibu berikan contoh di situ. Contoh kalimat yang mengandung fakta. Aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut dengan ozon. Nah, berarti ini jelas kalimat ini mengandung fakta. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih kita membedakan informasi tadi yang berupa opini dan berupa fakta? Nah, ini ada perbedaannya. Maka kita buat ya. Kalau opini seperti apa? Tadi diungkap bahwa opini itu berupa pendapat dan fakta itu
benar-benar terjadi atau nyata. Berbeda kan? Yang pertama opini berupa pendapat, sedangkan fakta itu nyata, benar-benar terjadi. Yang kedua, kalau opini tidak terdapat bukti yang jelas. Ya, jadi belum ada bukti yang jelas. Tapi kalau fakta, bukti ini sudah terpublikasi secara luas. Jadi orang umum sudah yakin mengatakan bahwa itu berupa kalimat fakta karena nyata, karena buktinya itu sudah jelas. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, perbedaan opini dengan fakta. Kalau opini itu bersifat subjektif, masih berupa pandangan atau pendapat seseorang. Tapi kalau fakta itu lawannya bersifat objektif, apa adanya, ya, apa adanya. Ini yang kita temukan di fakta. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau opini belum teruji kebenarannya, ya karena tadi tidak terdapat bukti sehingga belum teruji kebenarannya. Tapi kalau fakta itu bukti sudah terpublikasi secara luas sehingga sudah teruji kebenarannya. Nah, sekarang kalau opini itu peristiwanya belum terjadi. Tapi kalau fakta itu keterangan waktu dan tepatnya jelas karena peristiwanya telah terjadi, telah ada. Sehingga keterangan waktu dan tepatnya itu jelas. Nah, ini. Nah, untuk itu bagaimana untuk dapat membedakan antara informasi berupa fakta dan opini yang terdapat dalam artikel? Untuk bisa membedakannya, tadi di atas perbedaan opini dan fakta. Di sini bagaimana untuk membedakan antara informasi tadi berupa fakta dan opini? Maka yang pertama adalah caranya membacanya dengan cermat. Jadi ada artikel dibaca dulu secara cermat. Nah, nanti akan kita dapatkan apakah itu berupa fakta atau opini. Tapi ingat di sini, kalau masih membaca itu sifatnya masih umum, ya. Dan langkah yang kedua, cara yang kedua adalah memahami isi. Nah, ini kalau memahami isi berarti kamu selain membaca, kalian juga harus memahami dulu. Memahami bagaimana? Bukan asal membaca. Mengerti dengan memahami itu beda. Kalau membaca secara cermat itu secara umum, tapi kalau memahami isinya, berarti kamu paham terhadap apa yang tertera dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, juga memahami gaya penulisan. Jadi sistem penulisannya atau gaya, style dari penulisannya itu juga harus bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke KD yang kedua, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, setelah kita bisa membedakan informasi yang berupa fakta dan opini dalam sebuah artikel, maka langkah selanjutnya kita akan menyusun opini dalam bentuk artikel. Namun sebelum itu berarti apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengungkapkan opini tadi dalam bentuk kalimat terlebih dahulu. Kemudian menyusunnya dalam bentuk paragraf dan menyusun pula dalam bentuk artikel. Jadi ini ada berupa kalimat dulu, baru paragraf, setelah itu baru dalam artikel, itu dalam bentuk teksnya. Ya, kita mulai dulu yang pertama, mengungkapkan opini dalam kalimat yang benar. Nah, bagaimana ketika kita mengungkapkan opini atau membuat kalimat opini ya, yang benar itu seperti apa? Maka ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ketika kita akan menyusun kalimat opini yang benar, maka kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah struktur dari artikel. Harus diketahui, struktur artikel itu ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat, yang kedua itu merupakan pendapatnya atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan atau argumennya pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat atau penegasan kembali pendapat yang sudah dikemukakan di atas. Maka ini namanya penegasan atau pernyataan ulang pendapat. Jadi ada strukturnya sekali lagi, ada pernyataan pendapat, berarti hal yang menjadi masalahnya. Kemudian ada pendapat atau argumen dari penulisnya. Kemudian ada penegasan ulang atau pernyataan ulang dari pendapat yang disampaikan. Itu harus diperhatikan strukturnya. Selain struktur, kita juga harus memperhatikan tentang argumentasi. Argumentasi yang disampaikan itu hendaknya bersifat kuat dan aktual. Kuat ini apa? Berarti meyakinkan
dan kekinian. Itu untuk argumentasinya. Dan yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar, yaitu menggunakan bahasa di sini bersifat ilmiah populer, komunikatif, dan tidak bertele-tele. Jadi bahasanya singkat, komunikatif, tapi ilmiah. Ilmiah itu bersifat ilmu. Populer berarti yang sedang terkenal, yang sedang sering digunakan. Nah, ini bisa dikatakan populer. Kemudian Ibu berikan contoh di sini untuk kalimat opini. Ya. Yang pertama kalimatnya, sepertinya nanti sore akan hujan. Saya ulangi, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Nah, kalimat ini merupakan kalimat opini. Mengapa? Karena apa kalimat dikatakan ini opini? Karena belum tentu, belum jelas kebenarannya, buktinya belum jelas. Karena bisa jadi nanti sore itu hujan, bisa juga tidak. Nah, karena belum pasti, nah ini namanya opini. Makanan itu akan terasa lebih gurih jika ditambahkan sedikit perasan air jeruk. Terasa lebih gurih. Ini mungkin bagi sebagian orang akan mengatakan seperti itu. Tapi mungkin sebagian lagi akan memperdebatkan tentang kalimat ini. Ya, berarti itu termasuk kalimat opini. Selanjutnya, contoh selanjutnya, bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan dengan bunga yang lain. Nah, mungkin satu orang, si A taruhlah, mengatakan seperti ini. Tapi mungkin si B akan mengatakan bunga matahari adalah bunga yang paling indah dibandingkan dengan bunga yang lain. Bisa saja itu terjadi karena itu masih berupa opini. Ya. Contoh lainnya, matematika dan bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang banyak dibenci oleh para siswa di sekolah. Ini maksudnya kurang di itu ya. Ya, kalimat ini mungkin bagi sebagian siswa mengatakan seperti itu, tapi mungkin ada siswa yang mengatakan, oh tidak kok, matematika dan bahasa Inggris itu saya suka dengan mata pelajaran itu. Nah, bisa saja terjadi seperti itu karena ini masih berupa opini. Dan contoh kalimat terakhir dari opini, rumah yang kosong dalam waktu lama dipercaya berhantu. Ini belum terbukti juga kebenarannya, sehingga itu masih contoh kalimat opini. Baiklah, kita masuk ke yang dua. Nomor 2, menyusun opini dalam bentuk paragraf. Setelah kita menyusun dalam bentuk kalimat, kita menyusunnya dalam bentuk paragraf. Hati-hati, ada beberapa penanda opini dalam suatu paragraf. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Dan biasanya akan ditandai dengan tanda petik 2. Misal, di situ kita akan menggunakan atau mengambil pendapat seseorang tadi. Maka ada diberi tanda petik di sana. Nah, ini perhatikan ketika akan menyusun opini itu dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Nah, bisa juga di sini pendapat sudut pandang penulisnya, menggunakan sudut pandang penulisnya tadi. Jadi nanti kita ketemu ada kata gantinya ya, itu bisa. Kemudian menggunakan kata yang tidak pasti. Nah, karena opini ini masih belum pasti, masih belum terbukti jelas ya, belum ada bukti jelasnya, maka contohnya ada kata-kata mungkin, rasanya, menurut, prediksi, asumsi. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa dikatakan ciri dari kata-kata yang tidak pasti. Kira-kira, nah itu bisa, ini merupakan kata yang tidak pasti. Kemudian berikutnya, penanda dari opini dalam suatu paragraf menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Nah, contohnya apa? Kata sebaiknya, saran, atau pendapat, itu bisa dimasukkan. Ya, selanjutnya, berarti kesimpulannya, inti dari paragraf opini itu apa? Berarti paragraf yang kita temukan di sana berisi apa? Kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah pendapat pribadi atau pandangan seseorang. Sekali lagi, kalau itu paragraf opini berarti ada pandangan seseorang berdasarkan pemikiran seseorang. Ya, Ibu selanjutnya berikan contoh menyusun opini dalam bentuk paragraf. Ini pendapat seseorang terhadap novel Laskar Pelangi ya. Seperti kita ketahui, kalian sudah paham novel Laskar Pelangi ini
karya Andrea Hirata. Ibu bacakan sedikit sekilas ya terkait dengan ini, nanti kita ulas ya. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada pembacanya seolah-olah mereka ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pecinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran, novel ini laku keras di pasaran. Nah, kalimatnya di dalam paragraf ini ada beberapa yang menunjuk ke jelas-jelas kalimat ini kalimat opini, yaitu apa? Kita temukan di situ menganggap, ya kan? Seolah-olah kepada pembacanya seolah-olah mereka ikut terlibat dalam cerita itu. Berarti seolah-olah ini merupakan pendapat. Kemudian novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita temukan dalam paragraf itu termasuk ke dalam bentuk opini. Ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita menyusun dalam bentuk, mengungkapkan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf, sekarang dalam bentuk artikel. Tapi sebelum itu kita harus tahu ciri-ciri kalimat fakta, yaitu suatu kebenaran umum, kemudian menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, contoh kalimat faktanya, Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Jelas ini fakta. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Slawi adalah salah satu kota yang ada di Tegal. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Anggota ASEAN adalah negara-negara di kawasan benua Asia, wilayah Tenggara. Nah, kalimat ini jelas merupakan kalimat fakta karena tidak bisa kita perdebatkan karena itu memang benar-benar nyata. Contoh fakta dalam bentuk artikel. Nah, ini didukung oleh data. Tadi dikemukakan ada datanya. Nah, di sini bisa kita lihat. Silahkan kalian baca sendiri ya. Intinya di situ ada fakta, ada data, ada kejadian bencana alam yang mengerikan di negara Nepal, yaitu gempa bumi. Ada tanggalnya 25 April 2015. Ada gempa bumi itu sebesar 7,9 skala Richter, ya, dan sebagainya. Itu data-data terlengkap di situ. Maka ini merupakan contoh kalimat fakta yang terdapat dalam sebuah artikel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada KD yang ketiga, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Nah, ada beberapa di sini, ada adverbia, ada konjungsi, dan ada kosakata. Ya. Akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi, yaitu ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan. Intinya adverbia itu kata keterangan atau adverbia frekuentatif dan dapat meyakinkan pembaca. Contohnya apa? Seperti selalu, ya, kata selalu, biasanya, sebagian besar, kadang-kadang, jarang. Nah, ini merupakan adverbia frekuentatif. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang konjungsi. Konjungsi itu kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa, kemudian kalimat dengan kalimat. Nah, kita perhatikan maksudnya kata dengan kata jelas kata. Frasa itu apa? Kelompok kata. Kelompok kata itu berarti terdiri dari dua kata atau lebih. Glosa itu berarti merupakan bukan kalimat ya, tapi merupakan bagian kalimat. Contohnya, ayah datang ketika adik sedang tidur. Nah, berarti ada dua glosa di situ. Ayah datang dan glosa yang kedua ketika adik sedang tidur. Nah, kemudian ada kalimat dengan kalimat. Berikut konjungsi yang banyak kita jumpai pada artikel. Nah, konjungsi digunakan untuk menata argumentasi. Nah, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berurutan, itu namanya menata argumentasi. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk memperkuat. Contohnya, misalnya, padahal, ya, justru, nah ini meyakinkan, menguatkan. Ya. Kemudian konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, kita jumpai kata sejak, sebelumnya,
dan sebagainya. Dan konjungsi yang menyatakan harapan, seperti supaya. Nah, ini jenis-jenis konjungsi yang sering kita jumpai pada artikel. Selanjutnya berkaitan dengan kosakata. Kosakata adalah perbendaraan kata, ya. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik yang mampu meyakinkan pembaca, ya. Kita harus semakin banyak kosakata berarti semakin banyak pula pengetahuan kita atau kemampuan kita untuk menuangkan ide dalam bentuk kalimat, paragraf maupun dalam bentuk teks. Ini biasanya untuk konten teks yang menarik mencakup atau terdiri dari hal-hal berikut, ya. Teks itu harus bagaimana, gitu ya. Harus aktual, sedang banyak dibicarakan orang atau kekinian. Fenomenal. Nah, fenomenal itu luar biasa, sesuatu yang dapat istilahnya hebat yang dapat dirasakan oleh panca indera. Kemudian editorial, jadi artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Kemudian imajinasi, ada daya pikir untuk membayangkan. Modalitas, cara pembaca menyampaikan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Ada nukilan. Apa itu nukilan? Kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada sebuah benda, ya kan? Kemudian ada tajuk rencana. Kemudian ada teks opini yang seperti sekarang lagi kita bahas, ya, atau sedang kita bahas. Kemudian keterangan aposisi adalah keterangan yang memberi penjelasan pada benda. Jika ditulis keterangan ini dapat ada tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Jadi ada keterangan, misalkan tugas bahasa Indonesia, koma, menyusun artikel. Nah, itu berarti ini adalah keterangan aposisi. Tugas bahasa Indonesia tadi berupa apa? Yaitu menyusun artikel. Ya, itu contohnya. Selanjutnya, perbandingan kebahasan artikel dan buku ilmiah. Nah, ini. Kalau dalam artikel atau artikel dan opini memiliki unsur kebahasaan yang unik, yakni kerap ditemukannya kata ganti persona, yaitu orang pertama tunggal. Berarti ada saya, ya kan? Kata ganti persona, kata ganti orang, pertama tunggal berarti saya. Nah, ini. Kalau dalam buku ilmiah, sementara pada buku ilmiah atau buku pengetahuan, pronomina persona ini tidak kita temukan. Biasanya dengan menggunakan istilah penulis. Nah, ini. Kalau artikel bisa masih menggunakan kata saya atau kata ganti persona pertama tunggal. Ini perbedaannya. Lanjut. Untuk ada yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Maka kita nanti akan menyusun artikel sesuai fakta dan menyajikan artikel. Nah, ini kita akan membahas yang pertama adalah menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan menyusun artikel opini sesuai dengan fakta tadi, yang pertama kita harus menemukan tema terlebih dahulu. Pilihlah tema yang lebih spesifik, lebih khusus. Jadi temanya tidak bersifat umum sehingga sulit untuk membuat lebih detailnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Nah, penetapan tujuan tergambar pada pokok pikiran yang tergambar nyata dalam ringkasan paragrafnya atau rangkaian paragrafnya. Tujuannya apa? Apakah ini hanya memberitahu saja atau untuk meyakinkan atau juga untuk sekadar menghibur? Di atas tadi di artikel sudah disampaikan, ya. Ini tujuannya. Kemudian yang ketiga, rumuskan ide pokok atau masalah dalam bentuk pertanyaan. Ini untuk menyusun strukturnya, pernyataan pendapatnya tadi, ya. Kemudian yang keempat, kembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Kemudian yang langkah yang terakhir, buatlah kesimpulannya. Nah, selanjutnya adalah menyajikan artikel opini dengan kebahasan yang baik dan benar.
Bahasa dalam artikel menggunakan ragam tulis baku ya. Perhatikan, ini adalah menggunakan bahasa yang baku di dalam artikel. Yang meliputi ada, kalau baku ya berarti terkait dengan tata tulis atau ejaannya, kemudian tata bahasanya, dari bentuk kata, kalimat, dan kosakata bakunya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel. Yang pertama ada pola pemecahan topiknya, pola masalah dan pemecahannya, pola kronologi berurutan sistematisnya, kemudian pola pendapat dan alasan pemikiran, dan pola pembandingan. Berarti ada menggunakan perbandingan. Ini. Itu saja mungkin berarti selesai untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan pembahasan menyusun gagasan dalam atau melalui artikel. Sampai di sini pembahasan kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.